Sisi Jagannath Balaram Subhadra Cakra Sudarshan ki jai.
Sisi Gauranitai की जय, श्री पंचतत्व की जय, जय जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय श्रील गुरुदेव की जय। All glories to Srimad Bhagavatam, all glories to Srimad Bhagavatam, all glories to Sri Guru, Sri Gauranitai Guru Premanande Hari. Amagyanatimirandasya Gyananjana-salakaya Chakshurmilitanasya Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatavini. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Adamayam Dadati Swapadam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Tam Vitam Sajiva Sadvaitam Saudutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakanvitam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gora Vishe Namah. Nityanandam Aham Nami Sarvanandam Karamparam Harinama Pradam Deva Avaduta Shiromani. Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavatara Bhaktakya Namami Bhakta Sadhikam. Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrivyam Sri Jagannathaya Te Namaha. Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gopulakshavami Sanam Govinda Gopika Priya. He Krishna Karuna Sindhu Dimna Bandhu Jagatpate Gopishna Gopika Kanta Radhavanta Namastuti. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusuti Devi Pranamami Hari. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaurabhakari. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaurabhakari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Anandalila Maya Vigrahaya Hemabadivya Chavisundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste.
Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semuanya yang saya hormati. Selamat menjalankan puasa Nirjala Ekadasi. Semoga para penyembah bisa berpuasa dengan baik. Dan bagaimana permintaan dari Prabu, malam ini kita akan membahas tentang Cidadahi Mahasala, ya. Jadi tentang cerita Cidadahi ini dijelaskan dalam Caitanya Caritamrita Antyalila bab 6. Jadi di dalam bab ini itu ada cerita yang sangat menarik, bagaimana Saudara Raghunatha Das Goswami, ya, ataupun Raghunath, ya, sebelumnya beliau sebelum berserah diri pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, nama beliau adalah Raghunath. Ya, beliau adalah lahir di keluarga yang sangat kaya raya, bahkan dijelaskan kekayaannya itu setara dengan kekayaan Indra sendiri. Dan beliau memiliki istri yang sangat cantik, ya, secantik bidadari begitu. Tapi semua itu tidak dapat mengikat dia untuk tetap tinggal di rumah, karena dia selalu ingin berserah diri kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nah, itu inti ceritanya seperti itu, dan kemudian dengan berbagai cara akhirnya dia bisa bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi saya akan bacakan beberapa sloka di awal sebagai doa dan permohonan karunia pada Sri Chaitanya Mahaprabhu, agar apa yang kita bahas ataupun yang kita baca, kita dengarkan bersama, memberikan manfaat bagi kita. Kripa guneriyaku grihanda upat udritya bhagya Raghunatha dasam Yasya swarupe vidade antarangam Sri Krishna Chaitanyam amum prapadye. Ekonya di Sodo, eko sebi down. With the rope of his causeless mercy, Sri Chaitanya Mahaprabhu employed a trick to deliver Raghunatha Das Goswami from the blind well of contemptible family life. Dengan tali karunia yang tiada sebabnya, Sri Chaitanya Mahaprabhu membuat suatu rencana ataupun trik bagaimana beliau bisa membebaskan Raghunatha Goswami dari kehidupan rumah tangga yang dibandingkan seperti sumur gelap yang dalam. He made Raghunatha Das Goswami one of his personal associate. Kemudian ekonya dimatikan.
Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menjadikan Raghunatha Das Goswami sebagai salah satu teman intim beliau ataupun pelayan kekal beliau. Placing him under the charge of Swarup Damodar Goswami, I offer my obeisances unto him. Ya, dan kemudian ya, setelah itu Sri Chaitanya Mahaprabhu menempatkan Raghunatha Das ini di bawah pengawasan Srila Swarup Damodar Goswami. Ya, setelah beliau datang ke Puri, ya, ke Jagannath Puri. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Gaura Bhakta Vrindam. All glories to Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. Segala pujian kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, segala pujian kepada Nityananda Prabhu, segala pujian kepada Advaita Acharya, dan segala pujian kepada semua penyembah Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thus Lord Gaurachandra performed various pastime with his associate at Jagannath Puri in varieties of transcendental pleasures. Demikianlah ya, Sri Chaitanya Mahaprabhu melaksanakan berbagai lila rohani beliau di Jagannath Puri ya, bersama teman-teman intim beliau ya, dan melewati berbagai macam kebahagiaan atau sukacita rohani. Itu sebagai awalan. Ini cerita ini mulai dan selanjutnya diceritakan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam lila rohani di Jagannath Puri itu selalu didampingi oleh teman-teman intim beliau. Pada siang hari beliau melaksanakan lila sebagaimana biasa ya, mandi di sungai di laut, kemudian dasar kepada Sri Jagannath, kemudian beliau menerima prasadam, kemudian kirtan bersama para penyembah. Tapi di malam hari beliau selalu hanya dalam kerinduan kepada Krishna. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu bertindak ataupun berakting ya, dalam mood dan rupa ataupun warna dari Srimati Radharani yang selalu rindu kepada Krishna. Ya, jadi pada malam hari beliau terhanyut dalam kerinduan tersebut, dan Sri Rai Ramananda akan mengutip sloka-sloka dari Srimad Bhagavatam untuk menenangkan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan Swarup Damodar Goswami akan menyanyi dengan sangat indah sekali, dengan sangat manis sekali, sehingga dengan demikian Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu didampingi oleh Rai Ramananda dan Swarup Damodar Goswami, dan Govinda ya, sebagai personal assistant beliau ataupun sebagai pelayan pribadi beliau. Jadi sebenarnya Swarup Damodar Goswami dan Rai Ramananda, beliau adalah Lalita dan Visakasaki di dalam Vrindavan Lila ya, yang selalu mendampingi Srimati Radharani ya, dalam kerinduan kepada Sri Krishna. Ya. Dan dalam rasa rindu perpisahan itu sebenarnya ya, di luarnya adalah perpisahan, seolah-olah kesedihan yang mendalam, tapi di dalam ya, beliau merasakan kebahagiaan rohani yang sangat luar biasa. Ya. Jadi itulah lila yang ditunjukkan. Ya. Kemudian selanjutnya di sini dijelaskan ya, betapa beruntungnya posisi dari Ramananda Rai dan Swarup Damodar Goswami. Ya, itu sangat sulit sekali untuk bisa dijelaskan. Ya. Dan mereka dikenal sebagai teman intim dan teman rahasia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu menikmati berbagai macam lila beliau bersama para penyembah Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan sekarang dengarkanlah salah seorang dari
bagaimana Raghunatha Davidu Goswami bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Ketika Raghunatha Das ya dalam kehidupan rumah tangga ya bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu di Santipur, kemudian Tuhan memberikan perintah kepada atas karunia beliau yang ada sebabnya beliau memberikan perintah kepada Raghunath. Ya. Jadi sebenarnya Raghunath ingin langsung berserah diri kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu menolaknya dan beliau mengajarkan untuk apa kamu melakukan ketidakterikatan atau yang disebut dengan markata vairagya. Markata artinya monyet. Kalau kita tahu kan monyet itu tidak punya rumah, tidak berpakaian, ya, dan hanya hidup dari satu pohon ke pohon dan hanya makan buah seperti itu. Tapi dia mempunyai satu ekor monyet jantan itu mempunyai paling tidak 10 sampai 12 istri ya. Dan mereka mempunyai kelompok masing-masing. Dan monyet jantan yang lainnya tidak boleh ikut campur di sana dan mereka akan berkelahi sampai mati-matian mempertahankan kelompoknya. Nah, kalau kita melakukan ketidakterikatan juga seperti itu, hanya di luarnya saja kita tidak terikat, tapi dalam hati kita penuh dengan keterikatan material, ingin menikmati dunia ini, itu disebut markata vairagya. Ya, artinya pelepasan diri ala cara monyet. Gitu. Ya. Nah di sini Sri Chaitanya Mahaprabhu mengingatkan Raghunath, ya, supaya dia kembali ke rumah dan kembangkanlah ketidakterikatan itu di dalam hatimu. Tapi di luar, engkau hendaknya bertindak sedemikian rupa seolah kamu mengikuti segala perintah dan petunjuk orang tuamu dan membantu bisnis orang tuamu dengan baik. Seperti itu. Karena kedua orang tua ataupun orang tua daripada Raghunath Goswami, beliau adalah orang kaya raya, landlord, artinya tuan tanah. Dan pamannya, ya, dan juga kemudian diangkat oleh pemerintah Muslim sebagai pemungut pajak, ya. Karena itu mereka itu dari keluarga yang sangat kaya raya. Tapi mereka berdua, dua saudara ini, ya, Hiranyagarbha dan apa namanya lagi satu saudaranya, ya, tak mempunyai cuma punya satu anak, Raghunath Das saja, ya. Dan kakaknya dia tidak punya anak, begitu. Karena itu Raghunath ini seolah-olah menjadi putra dari dua saudara itu dan sangat kaya raya, ya. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan supaya Raghunath kembali kepada orang tuanya dan mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Ya, di luarnya seperti itu bertindak, tapi di dalam hati hendaknya mengembangkan ketidakterikatan dalam hati yang sebenarnya. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Das Goswami want to got special mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and want to surrender to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. Because on the time Raghunath Das was lived at home as a grihastas, but actually he has no advice or a single a small percent of attachment to the family life and to the grandeur of the family life. Yeah. But he wants to surrender to Sri Chaitanya Mahaprabhu. But Sri Chaitanya Mahaprabhu told him, told Raghunath, that the time is not yet appropriate, so therefore you should not do markata vairagya. And you should go back to your father, your family, and do whatever service you can do for the place of your parent. But inside your heart, you should develop this detachment. Yeah. So then, because of got instruction from Sri Chaitanya Mahaprabhu, yeah, then he go back home and follow the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu nicely and serve the family,
doing business, everything doing nicely. But inside, he developed detachment. Yeah. So then one time, Nityananda Prabhu with his associate come to Panihati, in the bank of Ganges River, and with all his associate was sit there, and doing some lila kirtan like that, Because Nityananda Prabhu always moving, not stay in one place all the time, but always moving, and followed by many of his associates. And then one time was arrived at Panihati, under the big tree and the platform, on the rope, and they sit together there. Jadi sekali waktu Nityananda Prabhu bersama teman-teman intim beliau, datang ke Panihati di tepi Sungai Gangga dan duduk di pelataran di bawah pohon, dan beliau bersama-sama teman-temannya beliau hadir di sana. Dan pada saat itu ketika Raghunath Das mendengar bahwa Sri Nityananda Prabhu hadir di tempat itu, maka beliau Raghunath Das juga datang ke tempat itu dan bersujud dari kejauhan. Beliau tidak berani dekat pada Nityananda Prabhu, hanya bersujud dari jarak jauh. Tapi teman-teman intim Sri Chaitanya Mahaprabhu melihat Raghunath Das bersujud dari kejauhan dan dia menyampaikan kepada Nityananda Prabhu, oh Nityananda Prabhu, Raghunath dia datang dan bersujud dari jauh. Dan kemudian Nityananda Prabhu memanggil, Raghunath, kenapa kamu mengendap-endap bersujud dari jauh seperti pencuri? Ayo datang ke sini. Tapi Raghunath tidak berani datang mendekat Sri Chaitanya Prabhu. Tapi Sri Chaitanya dekat dengan Nityananda Prabhu. Kemudian Nityananda Prabhu yang datang dan mengambil Raghunath dan ditempatkan di bawah dan bersujud di bawah kaki Padma Nityananda Prabhu. Dan beliau mengatakan, kamu ini sebagai pencuri mengendap-endap. Dan sekarang kami ada di sini, buatlah sebuah pelayanan. Kamu buat cheap rice, flat rice, artinya seperti nasi yang dari biji-bijian yang sudah dibuat gepeng begitu, disebut flat rice, yogurt dan condensed milk, dan sebagainya dicampur dan dibuat dahi begitu. Karena ini musim panas, kamu buatlah makanan seperti itu dan layani semua penyembah yang ada di sini. Dan setelah mendapatkan perintah dari Nityananda Prabhu untuk melakukan semua ini, maka segera Raghunath, karena dia orang kaya, tidak sulit bagi dia untuk mempersiapkan sebuah pesta besar. Kemudian beliau membeli semua perlengkapan untuk Cidadahi itu, supaya kita bacakan anunya.
In the village of Panihati, Raghunath Das obtained an interview with Nityananda Prabhu, who was accompanied by many Kirtanias perform, Sankirtan, and others. Jadi di Panihati dia bertemu dengan memperoleh kesempatan untuk bisa berbicara dengan Nityananda Prabhu yang diikuti oleh teman-teman inti beliau, ya, dan melaksanakan Sankirtan di sana. Yeah, sitting on the rock under the tree of the bank of Ganges, Lord Nityananda Prabhu sing as effulgent as 100,000 of rising sun. Duduk di atas platform, atas dataran yang lebih tinggi, Nityananda Prabhu ya kelihatannya seperti bercahaya seperti ribuan matahari yang baru terbit. Many devotees sat on the ground surrounding him, seeing the influence of Nityananda Prabhu. Raghunath Das was astonished. Jadi melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu dikelilingi oleh teman-teman intim beliau, ya, dan Raghunath melihat pemandangan itu, dia menjadi sangat heran. Raghunath Das offered obeisances by falling prostrate a distant place, and servant of Nityananda pointed out, there is Raghunath Das offering you obeisances. Kemudian karena seperti tadi sudah saya sampaikan, Raghunath bersujud ya pada Nityananda Prabhu dari jauh, dan teman intim si Chaitanya Prabhu melihat, oh itu Nityananda Prabhu, itu Raghunath bersujud dari kejauhan. Mendengar hal ini, Nityananda Prabhu, hearing this, Lord Nityananda Prabhu said, you are a thief. Now you have come to see me. Come here. Today I shall punish you. Oh, kamu adalah pencuri. Sekarang kamu telah datang ke sini. Ayo datanglah ke sini, datang sini. Aku akan menangkapmu dan menghukummu. Ya. Di sini pernah saya dengar dari Subhagwan Maharaj, karena beliau yang memperkenalkan Panihati Mahotsawa ini atau Cidadari Mahotsawa ini. Apa makna dari ini? Karena siapapun hidup di dunia material ini menikmati segala fasilitas material tanpa ingat kepada Tuhan dan tidak lupa memuja Tuhan, dia sebenarnya adalah pencuri, sama seperti dijelaskan di dalam buku kita. Ya. Maka kata segala sesuatu yang ada di hadapan kita ini di dunia material ini, objek material itu adalah semua adalah milik Tuhan, milik Krishna. Tidak ada satupun milik kita. Ya. Dan kita ya menganggap bahwa ini rumah saya, ini perusahaan saya, ini itu, dan karena kita mempersamakan diri dengan badan dan segala sesuatu yang terhubung dengan badan ini, kita menganggap itu adalah milik kita. Ya. Tapi sebenarnya tidak ada sesuatu pun milik kita di sini. Semuanya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena kita tidak berbekal apa, lahir juga telanjang kita. Ya, tapi oleh ayah kita yang sudah memiliki mengklaim milik ini itu dan sebagainya, kita juga ikut mendapat warisan dari hal itu. Ya. Tapi di sini kita diajarkan, kalau kita bertindak seperti itu tanpa mempersembahkan sesuatu kepada Krishna, kita juga disebut pencuri. Ya. Seperti itu. Nah di sini Nityananda Prabhu menyebut Raghunath sebagai pencuri. Lord Nityananda was by nature very merciful and funny. Ya, secara alamiahnya pada dasarnya si Nityananda Prabhu dia sangat berkarunia. Ya. Dan beliau juga funny, beliau juga lucu gitu. Ya. Beliau tidak terlalu serius, dia suka bermain-main, ketawa dan sebagainya seperti itu. Being merciful, he spoke to Raghunath Das as follows. Jadi karena beliau ingin memberikan karunia kepada Raghunath, karena beliau penuh karunia, akhirnya beliau berbicara sebagai berikut. You are just like a thief. For instead of coming near, you stay away at a distant place. Kamu
seperti seorang pencuri datang mengendap-endap dan ya, daripada kamu datang langsung mendekati diriku, tapi kamu ya bersujud atau memberikan hormat dari jarak jauh seperti itu. Ya, kamu tinggal duduk di tempat yang jauh. Now that I have captured you. Dan sekarang saya telah menangkap dirimu. I shall punish you. Ya, sama seperti koruptor atau pencuri ditangkap oleh polisi dan kemudian dia dihukum. Nah, di sini juga ya Sri Nityananda Prabhu memberikan hukuman kepada Raghunath. Ya. Make a festival and feed all my associate yogurt and cheap rice. Ya. Buatlah sebuah perayaan di sini dan feed artinya berikan makan kepada semua teman-teman saya dengan yogurt dan cheap rice. Ya, nah, flat rice ataupun dengan disebut cheap rice. Mendengar hal ini Raghunath Das menjadi sangat berpuasa, greatly pleased. Ya. Mendengar berita dari Nityananda Prabhu, maka Raghunath ya sangat senang hati. Raghunath Das immediately sent his own men to the village to purchase all kind of eatable and bring them back. Dan kemudian karena dia anak orang kaya raya, pasti banyak pengikutnya. Ya, dan dia memberitakan pada semua pengikutnya untuk membeli semua ya hal ya bahan makanan yang dibutuhkan untuk perayaan itu, cheap rice, yogurt, condensed milk, gula, ya, dan sebagainya. Di sini ada Raghunath Das brought cheap rice, membawa cheap rice atau flat rice, yogurt, milk, ya susu, sweet meat ataupun manisan yang juga terbuat dari susu, ya, sugar, ya, apa itu gula, banana, pisang, dan banyak jenis makanan yang lainnya yang ditempatkan di sekitar tempat itu. Ya. As soon as they heard that a festival was going to be held, all kind of brahmanas and other gentlemen began to arrive. There were innumerable people. Setelah orang-orang di sana dengan segera ya berita itu tersebar bahwa Raghunath akan mengadakan perayaan Panihati di sana, maka dalam waktu yang sangat singkat sudah ribuan orang berkumpul di sana, para brahmana, masyarakat dan sebagainya. Ya, di sini jelas innumerable people, artinya orang-orang ataupun masyarakat yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Seeing the crowd increasing, Raghunath Das arranged to get more eatable from the village. He also brought 2 to 400 larger ground earthen pots. Melihat semakin banyak orang yang datang, maka Raghunath Das mengatur sedemikian rupa agar lebih banyak lagi bahan-bahan untuk perayaan itu dibeli lebih banyak lagi. Ya. Dan juga ya membawa 2 ataupun 4 periuk besar, periuk tanah, ya, dan juga ratusan pot ataupun periuk tanah yang agak kecil-kecil seperti itu. Ya. He also obtained 5 or 7 especially larger earthen pots, and in this pot, a brahmana began soaking cheap rice for the satisfaction of Lord Nityananda Prabhu. Ya. Juga beliau ataupun Raghunath ya memerintahkan kepada 5 ataupun 7 orang, 7 pot yang besar, periuk yang besar, dan pot-pot ini diberikan kepada para brahmana untuk mencampur ataupun mencampur cheap rice dengan untuk kepuasan si Nityananda Prabhu. Ya, artinya soaking atau merendam ya dengan
chip rice itu ada di dalam dengan yogurt, dan dalam periuk yang lainnya dengan susu seperti itu, yang berbeda-beda. In one place, chip rice was soaked in hot milk in each of the larger pot. Ya. Di satu tempat, ya, atau chip rice itu ataupun flat rice itu dicampur, ya, dengan susu panas, ya, dan di dalam pot-pot yang besar. Then half of the rice was mixed with yogurt, sugar, and banana. Dan sebagian daripada flat rice itu dicampur dengan yogurt dan yogurt, gula dan pisang. Ya. The other half was mixed with condensed milk, dan sebagian lagi dicampur dengan susu condensed milk atau susu apa namanya? Susu, ya, kan kita kan punya susu kental manis, ya. Yeah. And special type of banana known as Chanpakala, dan sejenis pisang yang disebut dengan Chanpakala, kemudian gula, ya, kemudian butter, ya, clarified butter ataupun ghee, dan kampor, juga ditambahkan kampor seperti itu campurannya. Ya. After Nityananda Prabhu had changed his cloth for a new one and sat on a rice platform, the Brahmana brought before him the 7 huge pot. Dan setelah Nityananda Prabhu mengganti pakaian beliau, duduk di pelataran yang lebih tinggi, kemudian para Brahmana memberikan 7 periuk besar kepada Nityananda Prabhu, ya, ditaruh di hadapan Nityananda Prabhu. On that platform, all the most important associates of Sri Nityananda Prabhu, as well as other important men, sat down in the circle around the Lord. Di pelataran yang lebih tinggi itu, ya, juga orang-orang penting, teman-teman Nityananda Prabhu, ya, dan juga orang duduk dan mengelilingi Sri Nityananda Prabhu. Among them were Ramananda Das, ya, dan di antara itu ini disebutkan teman-teman intim Nityananda Prabhu, ya, Sundarananda, Gadadhar Dasa, Murari, Kamalakara, Sadasiva, dan Purandara. Ya. Kemudian ada juga Dhananjaya, Jagadish, Parameswara Das, Maheswara, Gauri Das, dan Oda Krishna Das, yang juga ada di sana. Ya. Demikian pula Udara Datta Thakur dan banyak lagi kepribadian teman Sri Nityananda Prabhu duduk di sana di dalam pelataran yang lebih tinggi bersama Nityananda Prabhu. No one could count them all. Tidak ada seorang pun yang dapat menghitung dengan pasti siapa mereka semua yang duduk di sana. Nah, dalam penjelasan Srila Prabhupada itu menguraikan setiap nama yang dijelaskan, kemudian di dalam Chaitanya Charitamrita di mana nama-nama ini dijelaskan dalam sloka berapa seperti itu. Ya. Mendengar tentang perayaan tersebut, semua orang-orang terpelajar, para brahmana, para pendeta, ya, berkerumun datang ke sana, dan Tuhan Nityananda Prabhu menghormati mereka dan mempersilakan mereka duduk di pelataran-pelataran yang lainnya. Hearing about the festival, all kind of learned scholars, brahmanas, and priests went there. Lord Nityananda Prabhu honored them and made them sit on the rice platform with him. Everyone was offered 2 earthen pots. Setiap orang diberikan masing-masing 2 periuk. In one was put chip rice with condensed milk. Dalam satu periuk itu adalah campuran antara chip rice atau flat rice itu bersama dengan susu kental manis, and in the other chip rice with yogurt.
Dan di periuk yang lainnya adalah campuran antara flat rice ya dengan yogurt. Ya. All of the people sat in group around the platform. Dan semua orang-orang di sana duduk berkelompok di dalam platform yang berbeda, yang pelataran-pelataran yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung beberapa orang yang hadir di sana. No one could count it, how many people are gathering there. Yeah. Each and every one of them was supplied 2 earthen pots. Setiap orang yang hadir di sana diberikan masing-masing 2 periuk. Ya. One chip rice soup with yogurt. Yang satu adalah periuk yang kecil itu ada flat rice atau chip rice dengan yogurt, dan yang satunya adalah chip rice yang dicampur dengan susu kental manis. Some of the brahmanas not having gotten a place on the platform. Beberapa brahmana diantaranya tidak mendapat tempat di pelataran itu. Kemudian mereka pergi and went to bank of the Ganges with their 2 earthen pots and soaked their chip rice there. Ya. Dan kemudian karena mereka tidak dapat tempat di pelataran itu, mereka pergi ke tepi sungai Gangga dan ya mencampur 2 periuk itu dengan masing-masing ya dengan chip rice dengan yogurt dan yang lainnya ya chip rice dengan susu kental manis. Others who could not get place even on the bank of the Ganges. Bahkan beberapa diantaranya, banyak diantaranya tidak mendapat tempat di tepi sungai Gangga. Maka mereka masuk ke sungai Gangga. Ya, sambil berenang mereka menikmati ini. Got down into the water and began eating the 2 kind of chip rice. Ya, bahkan mereka yang tidak dapat tempat di tepi sungai Gangga, mereka masuk ke sungai Gangga sambil menikmati chip rice dan yogurt atau chip rice dan susu kental manis itu. Thus some sat on the platform, some at the base of the platform, and some on the bank of the Ganges, and they were supplied 2 pots each by the 20 men who distribute the food. Jadi semuanya yang ada di sana masing-masing mendapatkan 2 pot, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, dan ada 20 petugas para brahmana yang membagikan semua ini kepada semua yang ada di sana. At that time, Raghava Pandit arrived there. Seeing the situation, he began to laugh in great surprise. Kemudian di tengah hari itu, Raghava Pandit juga tiba di sana, melihat keadaan yang begitu ramai dan semua mendapatkan cida dahi itu, ya, campuran-campuran itu. Dia merasa heran dan sangat berpuas hati. Ya. Dia membawa he brought many kind of food cooked in the ghee and offered to the Lord. Ya, dia membawa beberapa jenis makanan, ya, yang dimasak dengan ghee dan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Tuhan Nityananda Prabhu. This prasadam was first placed before Lord Nityananda and then distributed among the devotees. Dan prasadam ini pertama-tama ditaruh di hadapan Nityananda Prabhu dan kemudian beliau juga membagikannya kepada semua penyembah lainnya. Raghava Pandit said to Lord Nityananda, ya, Raghava Pandit berkata pada Nityananda Prabhu, "For you, sir, I have already offered food to the deity, but you are engaged in festival here, and so the food is lying there untouched." Ya. Jadi sebenarnya sebelumnya mereka Raghava Pandit sudah mengundang Nityananda Prabhu untuk datang ke rumah Raghava Pandit untuk persad di sana. Tapi kemudian setelah bertemu dengan Raghunatha Das mengatur acara di sana, kemudian beliau tidak jadi persad siang di rumah Raghava Pandit. Tetapi beliau ada di sana, karena itu beliau Raghava Pandit menyatakan ini. Kami sudah masak begitu banyak, tapi Anda tidak datang. Ya, tapi Anda membuat pesta di sini. Ya.
dan makanan ada pesan di sana sudah saya persembahkan kepada Arca. Persadaran itu berantakan di sana, tidak ada yang menyentuhnya. Seperti itu. Lord Nityananda replied, let me eat all this food here during the day, and I shall eat at your home at night. Jadi Nityananda Prabhu menyampaikan, biarkan kami makan siang di sini, apa yang kamu bawa dan cheap rice di sini, dan nanti malam kami akan datang akan makan di rumah kamu. Dan dia mengatakan, I belong to a company of coward boys. Kami ini termasuk golongan dari para penggembala, anak-anak gembala sapi. And I therefore generally have many coward associated with me. Dan karena itu wajar kami mempunyai teman-teman anak-anak gembala yang lainnya di sini. I'm happy when we get together in the picnic like this by the sandy bank of the river. Kami sangat senang sekali, sangat berpuas hati jika kami makan bersama-sama di tepi sungai, seperti orang piknik. Kemarin kita piknik, ke Jagir, waterfall, dan walaupun hanya kue dibagikan, itu juga sudah cukup. Kadang-kadang kita pergi piknik, seperti dulu ketika Sri Maharaj hadir, kita piknik ke Bedugul, beliau kita mengadakan kirtan, juga ada kelas pendek dan sebagainya. Akhirnya kita berbagi pesanan di sana. Itu menjadi sangat indah sekali. Ketika Guru Dev hadir juga seperti itu. Beliau para acarya juga suka piknik. Tapi dalam piknik seperti itu beliau tidak melihat segala sesuatu untuk kenikmatan diri sendiri, tapi beliau melihat segala sesuatu terhubung dengan Krishna. Seperti itu. Nah di sini juga Nityananda Prabhu juga suka piknik, suka santai, dan dia bersama teman-temannya menikmati prasadam. Lord Nityananda made Raghav Pandit sit down and had 2 pot delivered to him also. Dan kemudian Nityananda Prabhu mempersilahkan Raghav Pandit untuk duduk, dan dia juga diberikan 2 pot, 2 periuk. There were 2 kind of cheap rice soup in them. Dan ada 2 jenis flat rice, cheap rice itu yang sudah direndam atau dicampur dengan yogurt, dan satunya dengan condensed milk ataupun dengan susu kental manis. When cheap rice had been served to everyone, Lord Nityananda Prabhu in meditation brought Chaitanya Mahaprabhu. Dan ketika semuanya sudah diberikan bagiannya masing-masing, cheap rice dan yogurt itu, cheap rice dan condensed milk itu, susu kental manis itu dengan campurannya masing-masing. Kemudian Nityananda Prabhu dalam meditasinya mengundang kehadiran si Chaitanya Mahaprabhu. Karena saat itu si Chaitanya Mahaprabhu tinggal di Puri. Sedangkan Panihati ini adalah di dekat Sungai Ganga di sebelah utara Kolkata. Jadi jaraknya sangat jauh itu. When si Chaitanya Mahaprabhu arrived, Lord Nityananda Prabhu stood up. Dan karena diundang oleh Nityananda Prabhu, maka si Chaitanya Mahaprabhu juga hadir di sana. Ketika si Chaitanya Mahaprabhu datang, maka Nityananda Prabhu berdiri untuk menyambutnya. They then saw how the others were enjoying cheap rice with yogurt and condensed milk. Dan semuanya kemudian melihat semua yang hadir di sana sudah menikmati bagiannya masing-masing, yaitu cheap rice yang dicampur dengan yogurt, dan satu periuk lagi cheap rice dicampur dengan susu kental manis dan pisang dan buah-buahan yang lainnya, seperti itu ya. Jadi kita juga beberapa kali mengikuti Cidadahi Mahotsawa ini. Jadi bahkan Guru Maharaj, sebagai Swami Maharaj bersemangat sekali juga mengaduk yogurt dan campuran itu. Kita juga kadang-kadang diberikan kesempatan juga untuk mencampur itu.
ya, dan kemudian dibagikan kepada para penyembah. Ya. From each of every pot, Lord Nityananda Prabhu took one morsel of chip rice and pushed into the mouth of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a joke. Dan ya, tentu saja tidak semua orang yang hadir di sana bisa melihat kehadiran Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hanya beberapa di antara teman-teman intim Sri Chaitanya dan Nityananda Prabhu yang dapat melihat kehadiran Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan hubungan antara Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu itu seperti saudara. Dan kadang-kadang beliau bermain berlucu gitu. Dan karena itu Nityananda Prabhu mengambil satu genggam chip rice dan beliau menyuapkan kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu juga membalas mengambil satu genggam dan beliau menyuapkan kepada Nityananda Prabhu. Yeah. So it's a very beautiful scenery. Yeah. Sometimes we also with our good brother Guru Maharaj Chaitanya Chandra Prabhu. Kadang-kadang beliau menyuapi saya dan saya juga harus menyuapi beliau. Seperti itu. Yeah. Pada saat biasa puja beliau kan ada roti atau apa yang dipersembahkan. Jadi putra beliau tidak ada, karena beliau berpikir saya begitu dekat dengan Guru Maharaj, maka beliau menyuruh saya untuk menyuapi Guru Maharaj. Ya, kemudian Guru Maharaj juga membalas menyuapi saya seperti itu. Ya. Sri Chaitanya Mahaprabhu also smiling, took a morsel of food, pushed it into the mouth of Nityananda Prabhu and laughed. He was made Nityananda Prabhu eat it. Ya, jadi beliau Sri Chaitanya Mahaprabhu juga menyuapi si Nityananda. In this way, Lord Nityananda was walking through all the group of eaters, and all the Vaishnavas standing there was seeing the fun. Ya, jadi kemudian Nityananda Prabhu keliling, ya, melihat semuanya dan ya, semuanya melihat ya kelucuan yang dilakukan di sana. No one could understand what Nityananda Prabhu was doing as he walked about. Tidak ada seorang pun yang dapat mengerti apa yang dilakukan oleh Nityananda Prabhu ketika beliau berjalan. Some, however, who were very fortunate could see Lord Chaitanya Mahaprabhu was also present. Hanya beberapa saja yang sungguh-sungguh sangat beruntung. Teman intim dari Nityananda dan Sri Chaitanya Mahaprabhu dapat melihat bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu juga hadir di tempat itu. Then Nityananda Prabhu smiled and sat down. Dan setelah itu Nityananda Prabhu tersenyum dan duduk. On his right side he kept 4 pots of chip rice that had not been made from boiled paddy. Ya, dan di sebelah kanan beliau menempatkan 4 periuk ya, yang diisi dengan chip rice. Lord Nityananda offered Sri Chaitanya Mahaprabhu a place and had him sit down. Dan Nityananda Prabhu menyiapkan tempat ya pada Sri Chaitanya Mahaprabhu dan mempersilakan Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk duduk. Dan together the two brothers began to eat chip rice. Dan akhirnya setelah Sri Chaitanya juga duduk, si Nityananda juga duduk di sampingnya, akhirnya beliau bersama-sama menikmati chip rice tersebut. Seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu eating with him, Lord Nityananda Prabhu became very happy and exhibited varieties of static love. Yang melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir dan menikmati chip rice di sana, tentu saja Nityananda Prabhu terhanyut dalam sukacita rohani. Lord Nityananda Prabhu ordered, all of you eat, chanting the holy name of Hari. Immediately the holy name of Hari, Hari, Hari resound, filling the entire universe. Dan Sri Nityananda Prabhu kemudian menyuruh semua ya yang hadir di sana untuk menikmati chip rice dan memerintahkan beliau menyuruh semua harus mengucapkan nama Hari, 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 Hari. Ya, jadi mereka sambil menikmati ya chip rice gitu dan ya dengan suara gemuruh mengucapkan Hari, 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 Hari.
when all Vaishnava were chanting the holy name of Hari, Hari, Hari and eating, they remembered how Krishna and Balaram ate with their companion with the covered voice on the bank of Yamuna. Jadi ketika Nityananda Prabhu melihat semua yang hadir di sana, ya sambil menikmati chip rice itu dan kemudian dengan suara gemuruh mengucapkan nama Hari, 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 maka beliau mengingat lila beliau ketika bersama Krishna di tepi sungai Yamuna, duduk bersama-sama semua teman-teman anak-anak gembala sapi menikmati makan siang bersama dan juga dengan pemandangan yang sama seperti itu. Ya. Who can understand the influence of mercy of Lord Nityananda Prabhu? Siapa yang dapat membayangkan ataupun menghitung ya pengaruh dari karunia Sri Nityananda Prabhu? It's so powerful that he induced Lord Chaitanya Mahaprabhu to come eat chip rice on the bank of the Ganges. Bahkan beliau mampu ya menjadikan ataupun induce artinya menyarankan ataupun mengundang agar si Chaitanya Mahaprabhu bisa hadir dan menikmati chip rice bersama-sama di tepi sungai Ganga. All the confidential devotees who were covered voice headed by Sri Ramadas were absorbed in static love. Semua teman-teman intim ya Nityananda Prabhu, para anak-anak gembala sapi yang dipimpin oleh Ramadas ya usuk dalam gairah cinta kasih rohani. They thought the bank of Ganges are the bank of Yamuna. Jadi beliau berpikir bahwa tepi sungai Ganga itu adalah tepi sungai Yamuna. Jadi di sini jelaskan bahwa semua teman-teman intim Nityananda Prabhu yang hadir di sana itu adalah semua perwujudan ataupun teman-teman anak-anak gembala sapi di Brindawan pada Brindawan Lila. Dan sekarang mereka semua hadir juga dalam wujud sebagai teman-teman intim Sri Nityananda Prabhu di sana. When shopkeepers of many other villages heard about the festival, they arrived there to sell their cheap rice, yogurt, and sweet meat and bananas. Dan ketika semua pedagang-pedagang di kampung-kampung yang berbeda-beda yang menjual bahan yang sama, cheap rice, pisang, ya, condensed milk ataupun yogurt, gula dan sebagainya, mereka semua datang membawa barang dagangannya, dia menjualnya di sana. Tapi setelah dia menjualnya, ya setelah dibayar, mereka juga duduk menikmati bersama. Gitu. Dapat dua kali untung ya, dapat untung uang satu. Ya. As they came bringing all kind of food, Raghunath Das purchased it all. Dan tentu saja Raghunath Das tidak keberatan untuk membeli semua itu, ya karena tidak kurang uang. He give them price of their gold. Dia juga membayar dengan harga yang bagus, tidak menawar murah begitu. Biasanya orang kaya begitu jadi pelit. Yang datang ke pasar pada pedagang biasa dia menawar yang paling murah. Ya, tapi di sini Raghunath tidak seperti itu. Dia membayar dengan harga yang pantas itu. Ya, later paid them very simple. Akhirnya mereka juga duduk dan menikmati makanan yang sama. Anyone who came to see how this funny thing were going on was also fed cheap rice, yogurt, and banana. Dan juga orang-orang yang lain yang datang ke sana tanpa diundang hanya ingin melihat, menyaksikan perayaan tersebut juga diberikan, disuruh duduk bersama dan diberikan ya yogurt dan cheap rice itu. After Nityananda Prabhu finished eating, he washed his hand and mouth and gave Raghunath Das the food remaining in your 4 pots. Dan setelah Nityananda Prabhu selesai menikmati chip rice dan yogurt dan condensed milk itu atau susu kental campuran susu kental manis dan pisang itu, beliau cuci tangan dan mencuci mulut beliau dan memberikan maha-maha prasadnya kepada Raghunath Das. Yeah. There was food remaining in the three other big pot of Lord Nityananda, dan masih ada sisa ya di 3 periuk yang besar dari Nityananda Prabhu
and a Brahmana distribute it to all the devotees, giving a morsel to each. Dan kemudian para Brahmana membagikan maha prasadam itu kepada semua yang ada di sana di masing-masing satu genggam seperti itu. Yeah. Then a Brahmana brought a flower garland, placed the garland on Nityananda Prabhu's neck, and smeared sandalwood all over his body. Kemudian ada Brahmana yang membawa garland, mempersembahkan garland itu kepada Nityananda Prabhu dan juga pasta candana, dioleskan di seluruh badan si Nityananda Prabhu dan juga betelnat, sirih, yang di Bali disebut bahasa tampin, tampinan. Kan di sini kadang-kadang di pasar-pasar ada di sini juga ada seperti itu kan? Masih ada. Ya, karena itu tradisi Weda sebenarnya. Seluruh Nusantara ada. Dan dulu ayah saya punya pabuan kotak seperti itu yang ada tempat gambirnya, tempat pamor, gambir, buah, mako, base itu. Kalau ada tamu datang pasti dihidangkan itu. Disebut pecanangan. Dan juga karena bapak saya sudah tua dan sebenarnya undagi dan juga merapenin gitu dia buat alat. Dia bisa buat pengelocokan yang sangat seni sekali. Ya kadang-kadang saya yang ngelocokin begitu. Kadang-kadang diam-diam kita mencoba itu dan mencobanya juga. Kita coba ngerasain gitu. Cuma nggak berani pakai When the servant brought a betel nuts and offered them to Lord Nityananda, then the Lord smiled and chewed them. Kemudian ada pelayan yang bawa itu sirih, dan mempersembahkan pada Nityananda Prabhu dan Nityananda Prabhu tersenyum menerimanya. With his own hand, Lord Nityananda Prabhu distributed to all the devotees whatever flower garland and sandalwood Prabhu and betel nut remained. Dan kemudian Sri Nityananda Prabhu dengan tangan dia sendiri membagikan seberapa pun sisa galan yang ada, kemudian pasta candana dan sirih itu kepada teman-teman beliau. After receiving the remnant of food left by Lord Nityananda Prabhu, Raghunatha Das was greatly happy. Eat some and distribute the rest among his own associates. Dan Raghunatha Das setelah mendapatkan Maha Prasad dari Nityananda Prabhu, kemudian dia menerimanya, memakannya juga, dan sisanya dibagikan kepada semua pelayan-pelayan dan teman-temannya. Thus I have described the pastime of Lord Nityananda Prabhu in relation to the celebrated festival of cheap rice and yogurt. Demikianlah sila Krishna Das Kaviraj Goswami telah menguraikan bagaimana lila Nityananda Prabhu dengan cheap rice dan yogurt bersama teman-teman beliau. Sudah jam 9:30. Jam 9:30. Apa sampai di sini cukup? Cukup. Kalau cukup saya akhiri sampai di sini. Mungkin karena hari puasa, mungkin tenaga sudah, baterainya sudah redup Mungkin lain kesempatan ketika saya ada lagi di sini akan lanjutkan cerita ini bagaimana kemudian caranya Raghunath pergi dari rumahnya. Karena setelah ini itu ada acara malamnya di rumah Ragawa Pandit, ada kirtan besar di sana, dan kemudian mempersilahkan Sri Chaitanya dan Nityananda Prabhu
hadir di sana dan menerima persadam. Dan kemudian setelah itu beliau Raghunatha juga menerima persadam. Ya, dan keesokan harinya, ya, atas bantuan dari Rewa Pandit membawa Raghunath Das bertemu kembali, dansan kembali dengan Nityananda Prabhu di tempat yang sama kemarin itu di Paringati itu, dan memohonkan karunia kepada Nityananda Prabhu. Dan kemudian Rewa Pandit dengan terus terang menyampaikan kepada Nityananda Prabhu agar beliau melimpahkan karunia supaya beliau bisa datang dan berserah diri kepada kaki Bapak Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, kemudian atas pengaturan dan karunia dari Sri Chaitanya Nityananda Prabhu, beliau menjamin bahwa dalam waktu dekat engkau akan terlepas dari ikatan material ini dan kamu akan bisa datang dan mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi itulah. Nah, di sini maknanya bahwa kita tidak bisa langsung datang berserah diri kepada Tuhan. Ya. Karena itu waktu waktu Raghunath datang kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin berserah diri kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau mengirim kembali pula. Dan akhirnya setelah Raghunath Das mendapat karunia dari Nityananda Prabhu, mendapatkan perintah dan melaksanakan perintah Nityananda Prabhu, baru kemudian dengan mudah dia melepaskan segala ikatannya dan mendapatkan karunia dan perlindungan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Begitu pula halnya tanpa karunia guru, tanpa kita berserah diri kepada guru dan melaksanakan perintah guru dengan sebaik-baiknya, kita tidak akan mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya ataupun Sri Krishna. Jadi inilah pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami dan kita praktikkan. Ya, jangan kita berpikir bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita bisa langsung datang kepada Krishna, kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya, no way lah gitu istilahnya ya. Kita harus mendapatkan karunia guru. Ya. Tanpa karunia guru, no one can. Ya, without the mercy of guru, no one can approach the Supreme Lord. Ya. Karena itu kita harus melayani kaki Padma Guru terlebih dahulu, baru kan mendapatkan karunia untuk melayani Sri Krishna. Seperti itu. Jadi itu yang dapat kita sampaikan pada malam ini, karena hari ini adalah hari puasa. Ada yang lanjut terus pun puasa bagus, besok bisa berbuka puasa bersama. Kalau yang tidak tahan bisa minum air ataupun ya makan buah ataupun Prasadam Ekadasi. Ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Tadi yang terakhir menjelaskan bahwa tanpa karunia guru seseorang tidak mungkin bisa mencapai Krishna. Ya. Kenapa? Ya, karena siapa diri kita dan siapa itu Krishna. Kita tidak mengenal Krishna, tidak tahu. Krishna juga tidak tahu tentang kita. Ya. Karena itu kita perlu guru. Ya. Brahmana Brahmite Kaun Bhagyavan Jiwa Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Ini dijelaskan dalam Chaitanya Charitamrita. Setelah kita sang jiwa ini mengembara dari satu alam semesta lainnya, dari satu planet ke planet yang lainnya, dari satu badan ke badan yang lainnya, dan akhirnya kita mendapatkan badan manusia yang sangat jarang kita peroleh ini, ya. Dan atas karunia Krishna orang mendapatkan guru, dan atas karunia guru orang mendapatkan Krishna. Seperti itu. Ya. Kita dengan cara kita sendiri memangnya kita mempunyai kekuatan apa, pengetahuan apa yang kita miliki untuk mendapatkan Krishna. Tapi orang-orang di luaran begitu berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkan Krishna, seperti itu. Jangan untuk mendapatkan Krishna, untuk ketemu bupati Banyuwangi aja kita sulit tanpa lewat
apa namanya prosedur yang baku kan ada apa namanya ada asisten pribadi, ada pengawalnya, ada ya protokoler dan sebagainya. Apakah kita untuk ketemu klien aja harus berjanji dulu kan? Ya, apalagi untuk ketemu Krishna. Apa kita bisa ojong-ojong datang ke Jakarta mau ketemu presiden? Hah? Kalau Prabu Nawati bisa ketemu bupati besok, jadi datang ke kantornya, saya mau ketemu bupati, begitu bisa seperti itu. Ya. Nah itu contoh. Apalagi untuk ketemu Krishna, ya. Karena itu kita perlu karunia guru. Apa karena manusia ini ada yang 4 kelemahan itu? Hah? Ada 4 kelemahan manusia. 4 tapi? Yang kelemahan manusia kita cenderung berhayal. Oh iya. Apa? Dengan indera yang empat kelemahan kita sebagai manusia. Itu yang membuat kita tidak memungkinkan untuk langsung. Iya, dan di samping itu kita diikat oleh triguna. Kesadaran kita masih begitu rendah. Ya, bagaimana kita bisa? Masih kita kesadaran badan, kesadaran materi. Bahkan kita tidak mengerti siapa itu Krishna. Ya. Bagaimana kita bisa datang kepada Krishna? Kali itu kita perlu guru. Ya. Atas karunia guru orang mendapatkan Krishna. Ya. Seperti itu. Jadi aturannya seperti itu dijelaskan. Yasya dewi parabhakti yata dewi tata guru yasya ite kacita iyata prasanti mahatmana. Ini dijelaskan. Ya. Jadi apa namanya? Kita hendaknya melayani guru, ya, dan melayani Krishna dengan cara yang seimbang. Atas karunia guru, ya, beliau menyibukkan diri kita dalam pelayanan. Dan atas karunia guru dan Krishna, maka segala pengetahuan rohani akan terungkap dalam diri kita. Kan itu arti daripada sloka itu. Ya. Jadi karena itu kita perlu guru, ya. Ya, semua sastra, Bhagavad Gita, Bhagavatam, semua sastra menjelaskan seperti itu. Ya, seperti di dalam Bhagavad Gita, Dvidi Pranipatena, Paripasnena, Sewayam Padaksanti Tegyana, Janina Tattvadarsina. Kita harus mendekati seorang guru kerohanian yang sudah insyaf diri, yang sudah melihat Krishna. Ya. Mendekati beliau, ya. Mendekati artinya kita dengan kerendahan hati, dengan kesadaran, dengan rasa tunduk hati, mendekati beliau, memohon untuk beliau bisa menerima kita sebagai murid. Kemudian bertanya kepada beliau ketika beliau sudah memberikan jawaban dan petunjuk, kita hendaknya sewaya. Ya. Pariprasna, pranipat dan sewaya. Ya. Sewaya artinya melaksanakan perintah guru, pelayanan, menyibukkan diri kita dalam pelayanan. Ya. Jika kita melakukan semua itu, baru kita dapat menginsafi diri kita, mengerti siapa diri kita, siapa itu Krishna, dan apa hubungan kita dengan Krishna. Kan itu, guru memberikan sambandha gyana, ya, mengambil dosa-dosa kita, dan kemudian beliau menghubungkan diri kita dengan Krishna. Kan itu jelaskan. Dengan beliau memberikan kita didya gyana, memberikan pengetahuan rohani. Pengetahuan ini kita apa? Untuk mengerti siapa saya ini, siapa itu Krishna, apa hubungan kita dengan Krishna, dan apa kegiatan apa yang harus kita lakukan setelah ini. Ya, kalau kita mantap dalam hubungan itu, baru kita bisa mengerti Krishna. Ya. Dan yang lainnya, betul? Satu lagi, Ya. Satu lagi. Ya. Di awal Guru menjelaskan mengenai vairagya. Salah satunya disebutkan markata vairagya. Ya. Jenis vairagya itu ada berapa sebenarnya? Selain markata vairagya. Ya. Yukta vairagya. Yukta. Ya. Tidak terikatan dalam arti yang sesungguhnya.
Ya, dan juga Vaishnava Vairagya itu artinya orang melihat segala sesuatu adalah milik Krishna. Tidak ada yang perlu ditolak, tidak ada yang perlu dihindari. Ya, dan menggunakan, karena kita mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna, kita menggunakan segala sesuatu untuk memuja Krishna, melayani Krishna. Ya, dan kita hanya menerima karunia dari Krishna. Ya. Dan itu yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu kepada Raghunath Das Goswami. Ya. Walaupun dia kaya raya, dia tidak sedikit pun tidak tertarik dengan kekayaan itu. Tapi ketika pertama kali dia datang pada Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin berserah diri, Sri Chaitanya Mahaprabhu menolaknya. Karena dia belum siap sepenuhnya gitu, hanya baru di luarnya saja. Karena itu disuruh balik pulang, lakukan kegiatan di luar sebagaimana mestinya. Begitu pula kita. Jangan ujung-ujung kita mau meninggalkan keluarga dan kemudian mau menjadi wairagi begitu. Ya. Lebih baik kita hidup bersama keluarga dan sama-sama sadar akan Krishna gitu. Ya. Dan menggunakan segala apa yang kita miliki, yang kita anggap milik kita, gunakan sepenuhnya untuk memuja Krishna, untuk pelayanan kepada Sadhu Guru Vaishnava. Dan di sini Nityananda Prabhu mengajarkan kepada Raghunath Das Goswami, ya, untuk mendapatkan karunia dari semua Vaishnava, dari semua yang hadir teman-teman intim beliau, bukan dari Nityananda Prabhu saja. Ya, karena itu dijelaskan Sadhu Guru Vaishnava. Sadhu artinya orang suci, guru kerohanian, dan Vaishnava artinya para penyembah yang lainnya. Ya. Kalau kita mendapatkan karunia dari semua ini, Sadhu Guru Vaishnava, maka kita bisa mendapatkan karunia Tuhan. Gitu. Bukan karunia Tuhan dulu baru kita mendapatkan karunia Sadhu Guru Vaishnava, tidak. Sadhu Guru Vaishnava dulu baru Tuhan. Kan Krishna mengatakan, orang yang mengatakan dirinya adalah penyembahku, dia bukan penyembahku. Tapi mereka yang mengatakan dirinya adalah penyembah dari penyembahku, dia adalah penyembahku yang sebenar. Ya. Gitu. Terima kasih. Saya mau nanya, di dalam Enam Goswami itu kan ada disebutkan Raghunath Das Goswami dan Raghunath Bhatt Goswami. Nah, yang ingin saya tanya, apakah ada hubungan antara Raghunath Das Goswami dengan Raghunath Bhatt? Berbeda. Raghunath Bhatta itu dari India Selatan. Oh, Ya. Dan Raghunath Das Goswami itu adalah dia dari Bengal. oh, yang Cidadahi tadi? Iya, ya. Cidadahi tadi. Iya, Nah itu beliau berdua juga bagian daripada Sadhu Goswami itu. Ya. Mungkin untuk kisah Raghunath Bhatt Nanti di lain kesempatan. Ya. Ya. Oke, kita akhiri sampai sini. Ya. Jai Srila Prabhupada ki, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Panihati Mahamahotsava ki jai, Srila Raghunath Das Goswami ki jai, Nitai Gauru Premanandi. Informasi untuk Pengantar Selatan Nggih. sudah siap tanggal 23. Tanggal 23 hari Minggu ya. Nggih. Jadi kami sudah merencanakan besok kami nggih. Besok selesai persad pagi selesai buka puasa, kami akan berangkat ke Jember. Ya, mungkin di sana itu 2 malam kami balik lagi ke sini untuk bisa ikut Senana Yatra di sini. Ya, tanggal 22 ya. Senana Yatra 22 ya. Ya, dan kemudian tanggal 23 ikut acara di selatan. Ya. Dan kemudian 24 mungkin kami balik atau ya apakah 23 malam atau tanggal 24 lagi kami balik. Oh, acara malam di sana gitu. Iya, ya. Jadi pagi masih bisa acara di sini, bisa kelas dan sebagainya.
Ya, kita bisa bercerita tentang lila si Jagannath. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kami tidak lanjut ke Surabaya karena Syama Sundar Prabu kan ke Surabaya pada jadwal yang sama dengan kehadiran kami di sana, jadi kami harus mundur biar tak kacau. Hare Krishna, selamat malam, Prabhupada Mataji, selamat istirahat dan lanjutkan japanya. So we end here. Tomorrow after breakfast we will go to Jember, not Bali. And until Jember and then coming back here. And on 22nd we will attending Resnana Yatra here. It's 22nd. Yeah. So you will not go to Sarba? No, we postpone because Syama Sundar Prabhu, the disciple of Subhagya Swami Maharaj, will come here on the same program, same time as our program. So later we reschedule to other time, like that. So we cancel, we come after 22nd. No, maybe we reschedule the other time. Not right also that after a few days there and then we again come there will be too much problem. Yeah, maybe at the time maybe. And this one of our boy, Canon his name is Sundaram. Yes, Is your name is it's there because that is not my name. It is associated with Nityananda. I am Das. I am Das. and Yadunandana also in this area. All But Srivas Pandit is there eternally in Panchatattva. Yes.